Tetap semua. Nah, mulai ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang kita mulai mengajarkan yaitu tentang latar belakang kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Latar belakang kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah. Lanjut. Jadi adanya sesuatu jelas adanya sebab musabab. Contoh, umpamanya kamu masuk angin, perut kembung, itu masalahnya terjadi karena nggak sarapan pagi. Nah ini, oleh sebab itu jangan ribut, ya. Jadi kita di sini latar belakang kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama perlu kita ketahui, ya kan? Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu kesatuan dari 3 unsur. Sekali lagi, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan satu kesatuan dari 3 unsur. Jadi selalu berkaitan 1, 2, 3 selalu berkaitan. Ya, yang pertama Islam. Yang pertama iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Ini kan. Saya ulang lagi, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu kesatuan dari 3 unsur. Iman, Islam, ihsan. Jadi kita ini yang pertama iman. Jadi ajaran yang dibawa Rasulullah itu tentang keimanan. Bagaimana kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang rukun iman. Ini kan. Oleh sebab itu di sini pentingnya, kenapa nomor 1? Karena iman itu paling utama dan utama. Banyak sekali orang Islam, ya kan? Banyak sekali orang Islam yang salah alamat imannya. Nih. Jadi banyak sekali umat Islam yang dia itu amalnya tidak diterima oleh Allah, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Yaitu orang Islam yang bagaimana? Orang Islam yang dia melaksanakan syirik. Makanya di sini paling pertama yaitu iman. Percaya kepada Allah, Allah itu Maha Kuasa segala-galanya, ya kan? Jadi dengan adanya iman, kita terbukti pertama kali ya anak itu dididik yaitu tentang apa? Tentang keimanan. Buktinya mana? Ya kita buktikan. Anak pertama kali dididik tentang keimanan. Buktinya mana? Buktinya begitu lahir apa yang dilakukan? Yaitu langsung diadzani dan diqomah. Ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu menunjukkan Allah Maha Besar, keimanan. Yaitu iman, yaitu tentang rukun iman. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairi wa syarrihi. Kan? Jadi dalam hati kita pertama iman kepada Allah. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, enggak perlu saya jelaskan kalau belakang waktunya habis, ya kan? Wa malaikatihi, kita juga percaya dengan malaikat Allah. Yang perlu kita tahu, Allah itu barang yang gaib. Dalam arti tidak bisa dilihat, Maha Kuasa atas segala-galanya, tidak beranak dan tidak diberikan dan seterusnya. Harus tahu, yakin segala sesuatu manusia tidak bisa apa-apa adalah Allah lah yang kuasa segala-galanya.
Wa malaikatihi, kita mengimani, meyakini adanya Allah itu punya malaikat. Ya, kita tahu malaikat. Malaikat itu yang jelas juga barang yang gaib. Makna gaib itu tidak bisa dilihat. Jadi makna gaib tidak bisa dilihat. Malaikat, sifat malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan, juga tidak punya nafsu. Ya, tidak punya nafsu, tapi juga malaikat juga bisa berubah bentuk, ini kan? Malaikat juga bisa berubah bentuk. Nah, buktinya mana? Kok malaikat bisa berubah bentuk? Buktinya apa? Pada waktu Nabi didatangi oleh orang yang serba berjubah, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhirni anil iman. Ya Rasulullah, jelaskan kepada tentang iman. Dijelaskan oleh Allah. Antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa bil qadri khairi wa syarrihi. Setelah itu tanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, jelaskan tentang Islam. Dijelaskan oleh Rasulullah. Syahadat, iqamus shalah, wa ita'uz zakat, wa shaumu Ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, setelah itu orang itu menghilang, Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, siapa tadi yang nanyain saya tadi? Dijawab oleh Umar, itu adalah malaikat. Oleh sebab itu di sini malaikat juga bisa berubah bentuk. Yang ketiga, amatu billahi wa kutubihi. Kita sebagai orang yang Islam harus beriman percaya dengan adanya kitab Allah. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini kan. Ini. Kitab Zabur kita harus yakini, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, kenapa kok kita orang Islam percaya dengan adanya kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran? Tapi kok yang kita pelajari hanya Al-Quran saja. Tapi di sini Zabur, Taurat, Injil itu cukup kita meyakini, ya kan? Karena semuanya itu sudah dirangkum dalam Al-Quran, ini kan. Cuman di sini perlu kita ketahui, yang kitab-kitab Injil dan seterusnya Zabur, Taurat sekarang itu, jadi kalau yang masih murni dari seluruh kitab itu isinya mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, itu tidak menyembah, tidak mengajak menyembah kepada Allah, berarti kitab tersebut adalah kitab yang palsu. Ya. Jadi asli kita percaya orang Islam itu wajib percaya adanya 4 kitab, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tetapi di sini cukup kita pelajari Al-Quran. Kalau Al-Quran cukup kita pelajari, kita ikuti ajaran Al-Quran adalah ajaran-ajaran sudah menjelaskan ketentuan yang telah ditentukan oleh para rasul-rasul terdahulu. Wa rusulihi, kita beriman kepada utusan Allah. Wal yaumil akhir. Lanjut, jangan ngobrol. Utusan Allah. Wal yaumil akhiri, percaya pada hari akhir. Hari akhir jelas ada hari yang namanya hari pembalasan. Jadi di situ nanti nggak perlu, nanti ada penjelasan selanjutnya, nanti yaumul mizan, yaumul yaumul ba'as, dan seterusnya nanti ada, ya kan. Yang penting kita percaya adanya hari akhir, hari kiamat. Wa bil qadri khairi wa syarrihi, yaitu percaya dengan adanya takdir Allah, baik takdir buruk maupun jelek. Tuh, iman. Nah, di sini perlu kita ketahui, membahas masalah iman, jangan sampai salah alamat. Ya, dari dalam tadi di sini bahayanya orang Islam melaksanakan syirik. Ya, jadi di sini kita harus percaya segala sesuatu yang bikin sembuh itu adalah Allah SWT. Bikin kaya kita Allah SWT. Bikin apapun ya itu ada semuanya adalah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadri. Ini takdir Allah. Contoh umpamanya di sini yang paling bahaya kalau kita berobat ke dokter, ya kan? Kita meyakini yang menyembuhkan itu dokter, itu namanya syirik.
ya kan? Itu namanya syirik. Jadi lantaran dia supaya kita tepat sasaran, tidak salah alamat ya. Lantaran kita berobat ke dokter, Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan. Yang paling bahaya nanti itu yaitu petani-petani itu. Ya kan, kalau kamu jadi petani juga bahaya betul itu syirik. Kamu nanam padi, kamu pupuk, kamu urusi dengan baik, akhirnya mendapat hasil yang banyak, kamu punya pikiran, wih Pak, kamu padinya kok bagus, parimu kok apik banget yo, hasilnya lumayan, marai tak rabuk sakmu ini, gara tak rabuk sakmu ini, itu syirik itu. Dengan adanya saya berusaha semaksimal mungkin tak urusi dengan sebagus-bagusnya, maka Allah SWT memberi hasil yang banyak. Itu tetap Allah, ya kan? Jadi kita harus ya, kita jangan sampai berperilaku syirik. Perempuan bisa jadi bahaya lagi. Makan, kita makan. Ini paling bahaya ini. Makanya sekecil apapun kita harus tahu makan. Kita makan nasi, kita meyakini yang bikin kenyang perut kita adalah nasi, syirik. Tuh, bahaya betul, ya. Dengan ya, supaya nggak syirik bagaimana? Wasilah pakai lantaran. Lantaran kita usaha makan nasi, Allah memberi yaitu kekenyangan itu. Jadi bahaya syiriknya di situ. Makanya di sini tentang keyakinan, ya, tentang iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keiman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai salah alamat. Banyak sekali contoh-contoh yang lain, nanti kapan-kapan kalau kita ketemu bisa kita namanya kurang jelas bisa dipertanyakan bagaimana bahayanya syirik dan bagaimana kalau makna syirik dan sebagainya saya jelaskan tadi. Itu kan contoh-contohnya syirik. Yang kedua Islam. Islam. Kita tahu yang namanya Islam itu menurut bahasa selamat, menurut ikhlas, yaitu suatu agama yang bisa menyelamatkan pemeluknya dunia akhirat. Setelah kita beriman kepada Allah, tidak syirik, kita harus melaksanakan yang namanya Islam. Kalau iman itu ya, kalau iman itu wajib manusia meyakininya. Makanya ada rukun iman. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan, ya. Yang wajib dilakukan rukun, ya. Rukun iman wajib manusia meyakini. Kalau rukun Islam rukun Islam wajib manusia melaksanakan. Ini kan, melaksanakan. Iman wajib manusia meyakini. Rukun Islam wajib manusia melaksanakan. Jadi rukun Islam di sini manusia harus melakukan. Pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua iqamus shalah, melaksanakan sholat, ya kan? Karena as-sholatu imaduddin fakat aqamaha fakot aqamatin. Faman tarokaha fakot hadamatin. Jadi manusia itu kalau gimana dengan adanya itu ukuran manusia itu imannya itu kuat enggaknya itu tergantung sholat. Kalau sholatnya rajin lillahi ta'ala, maka dia itu akan selalu berperilaku baik karena as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Wa ita'iz zakah, orang Islam wajib hukumnya mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah, zakat mal. Kalau zakat fitrah yang penting anak itu lahir pada malam sebelum tanggal 1, ya kan? Idul Fitri sebelum terbitnya matahari lahir, akhirnya terbit, itu sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat mal, ya kan? Zakat mal itu yaitu andai kata kita mempunyai sesuatu harta benda yang cukup 1 nisab, ya kan? Ya, termasuk duit dan sebagainya, wajib kita zakati. Wasaumu Ramadan. Nah, umat Islam wajib melaksanakan yang mana puasa pada bulan Ramadan. Wajib. Jadi kalau wajib tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan. Yang terakhir, nomor 5 yaitu rukun Islam yang terakhir yaitu wahidul baiti. Orang Islam wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji. Tetapi kalau ibadah haji itu manis tato'a ilahi sabila.
Ya. Jadi barang siapa yang mampu untuk pergi ke sana. Jadi saya ulang lagi, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah merupakan satu kesatuan dari 3 unsur, iman, Islam, dan ihsan. Lanjut. Nah, mulai Islam pecah yaitu setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, Rasulullah SAW wafat. Nah, di situ mulai agak pecah, tapi bisa terselesaikan. Yang pertama, tentang meninggal dan tidaknya Rasulullah. Ya. Jadi karena saking Rasulullah itu hebat, saking hebatnya ada orang yang tidak mengakui adanya Rasulullah meninggal. Yang kedua, mulai pecah itu, yang kedua yaitu tentang mau dimakamkan di mana. Rebutan mau dimakamkan itu. Nah, jadi kaum Ansor mintanya di daerah Madinah, Muhajirin mintanya dimakamkan di Mekah. Akhirnya bisa terselesaikan. Yang ketiga, pengganti Nabi. Nah, ini juga terjadilah permasalahan. Siapa pengganti Nabi? Mintanya kaum Muhajirin, orang-orang dari Mekah. Mintanya ke orang-orang Ansor, orang-orang dari Madinah. Tapi semuanya itu berdasarkan musyawarah antar umat Islam pada waktu bisa terselesaikan. Hanya diangkatlah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Jadi kenapa perpecahan yang pertama itu kok tidak terlalu akhirnya bisa terselesaikan, karena di situ nggak ada provokatornya, bukan? Nggak ada provokatornya. Jadi diselesaikan bagaimana sesuai dengan syariat Islam, bagaimana menurut ketentuan Islam dengan jalan musyawarah, tujuannya bagaimana baik, makanya semuanya bisa terselesaikan. Akhirnya makamnya tetap juga di Madinah. Terus penggantinya orang-orang, maka penggantinya yaitu siapa? Ya, dilihat orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang selalu membenarkan ajaran Islam, yang selalu mengikuti Rasulullah SAW, dan selalu membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu siapa? Abu Bakar Siddiq. Sehingga dia mendapat gelar As-Siddiq. Maka diangkatlah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Lanjut. Setelah Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, digantikan Umar bin Khattab. Nah, setelah Umar bin Khattab, barulah khulafa Rasyid yang ketiga, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan. Pada waktu pemerintahan Utsman bin Affan, itu kan judul tadi kan awal itu di sini latar belakang kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah pada waktu pemerintahan Utsman bin Affan, itu kan muncullah seorang Yahudi beragama Nasrani, asli dari Yaman, yang namanya Abdullah bin Sabah. Sekali lagi, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, muncul salah seorang orang Yahudi jadi pada waktu pemerintahan Utsman bin Affan muncullah seorang Yahudi beragama Nasrani, asli dari Yaman, orangnya jenius, ya, namanya Abdullah bin Sabah, ya, namanya Abdullah bin Sabah. Nah, Abdullah bin Sabah ini, ya, dia itu pura-pura masuk Islam, tujuannya ingin menghancurkan Islam. Nih. Abdullah bin Sabah ini tujuannya, ya, dia itu
saya ulang lagi, orang Yahudi beragama Nasrani, ya, asli dari Yaman, orangnya jenius, pura-pura masuk Islam dengan tujuan ingin menghancurkan Islam. Jadi akhirnya Abdullah bin Sabah ini selalu mendekatilah kelompok-kelompok Ali bin Abi Thalib. Karena pada waktu itu Islam kuat dan Abdullah bin Sabah ini orangnya jenius, ya. Jadi kalau pada waktu itu Islam diperangi, mungkin akan menang. Positif jadi kalah, ya. Jadi situ Abdullah bin Sabah caranya bagaimana orang Islam itu diadu domba. Nah, jadi maka mendekatilah kelompok Ali bin Abi Thalib sambil mengatakan, kata Abdullah bin Sabah, kelompok Ali, perlu saya ketahui, sebetulnya yang berhak menjadi khalifah itu Ali. Ali di rumah. Ya, Ali di rumah, ya pokoknya dengarkan, ya. Nah, oleh sebab itu Utsman ini merebut kekuasaan Ali. Ya kan? Sebetulnya yang berhak menjadi, kata Abdullah bin Sabah, sebetulnya yang berhak menjadi khalifah itu Ali. Oleh sebab itu Utsman ini merebut kekuasaan Ali. Sehingga kata Abdullah bin Sabah, siapapun orangnya yang bisa membunuh Utsman mendapatkan pahala yang besar. Karena Utsman ini adalah kafir. Kenapa kafir? Dia merebut kekuasaan Ali. Sehingga kalau kita kembali ke sejarah SAI, kita ingat Utsman ini meninggal dunia karena dibunuh oleh kaum pemberontak. Nah, akhirnya Utsman matilah terbunuh. Siapa pembunuh Utsman? Namanya, ini detik-detik awal mulanya pecah Islam karena ada provokatornya yaitu Abdullah bin Sabah. Siapa pembunuh Utsman? Namanya Muhammad bin Abi Bakar. Akhirnya setelah Utsman terbunuh, diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin yang terakhir alias yang keempat. Nah, pada waktu pengangkatan Ali bin Abi Thalib itu, kelompok Utsman tadinya tidak setuju, akhirnya setuju, sepakat, tapi bersyarat. Syaratnya apa? Tolong dicari siapa pembunuh Utsman. Kalau ketemu, ya, dihukum seberat-beratnya. Nih, ternyata Muhammad bin Abi Bakar ini tidak dihukum oleh Ali, malah diangkat menjadi gubernur Mesir. Semakin marahlah kelompok Utsman yang dipimpin oleh yang dinamakan Bani Umayyah, yang pemimpinnya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Sofyan. Muawiyah bin Abi. Maka semakin marah, maka terjadilah pertempuran. Karena nggak terima, terjadilah pertempuran antara Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan melawan kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, itu pertempuran itu tempatnya di Siffin. Sehingga peperangan itu dinamakan perang apa? Perang Siffin. Badar. Perang Siffin. Jangan ketawa. Dengarkan. Perang apa? Perang apa? Siffin. Tempatnya itu di perang di Siffin, yaitu dinamakan perang Siffin. Nah, lanjut. Pada waktu pertempuran, Bani Umayyah hampir mengalami kekalahan. Maka dia ngajak damai. Habis. Ngajak damai ya. Ngajak damai, singkatnya ngajak damai.
Maka Ali mengabulkan perdamaian, singkatnya saja. Ali mengabulkan perdamaian. Nah, dari kelompok Ali ada yang setuju, ada yang tidak. Ini awal pecah Islam. Nah, di sini dari kelompok Ali yang tidak setuju karena Ali melaksanakan perdamaian, kelompok Ali keluar dari Ali, ya, yang dinamanya kelompok Islam Khawarij, keluar dari Ali. Kelompok Ali yang setuju damai itu namanya Syiah. Jadi pada waktu itu Islam sudah pecah menjadi 3. Nah, Islam itu sudah mulailah ya, menyimpang dengan syariah Islam. Kenapa? Saling kafir mengkafirkan. Jadi kelompok Syiah yang kelompok setuju damai itu mengatakan bahwa Khawarij itu kafir, boleh dibunuh. Karena apa? Keluar dari kelompok Ali. Kelompok Syiah mengatakan pada Bani Umayyah kafir karena melawan pemerintahan yang sah. Semuanya saling kafir mengkafirkan. Islam sudah menjadi 3. Mulai muncul lagi, ya, muncul lagi yang itu netral, Islam yang netral juga salah, tidak sesuai dengan syariah Islam sekalipun Islam, yang menamakan kelompok Murji'ah. Nah, Murji'ah itu dia tidak mau mengkafirkan kelompok Syiah, tidak mau mengkafirkan kelompok Khawarij, tidak mau mengkafirkan Bani Umayyah. Terserah Allah gitu aja. Itu menurut Murji'ah. Jadi dia itu netral, tidak mau mengkafirkan. Tapi akhirnya lama-kelamaan ajaran Murji'ah itu sekarang itu masih tetap masih ada di Indonesia. Saya lihat masih banyak istilahnya seperti apa, aliran kepercayaan sepenting eling. Itu kan ada orang Islam yang itu kan dia punya keyakinan itu yang dulu atine. Jadi sholat itu namanya taruh aja lah. Nah, ingat ini sholat duhur, eling bisa. Nah itu ya, karena Murji'ah itu dia meyakini apa, orang itu yang penting percaya kepada Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, sudah dikatakan mukmin yang sempurna. Sekalipun berbuat jahat itu enggak urusan, sudah masuk kategori mukmin yang sempurna. Itu Murji'ah. Oleh sebab itu di sini pada waktu itu Islam sudah pecah menjadi 4. Nah, akhirnya muncullah. Waktunya bisa. Tinggal 6 menit. 6. Ya. Nah, ini sedikit ya, singkat-singkat saja, waktunya ini betul susah. Nah, akhirnya muncullah yang setelah itu ada Syiah, Mu'awiyah, ya, Khawarij, Murji'ah. Muncullah aliran yang namanya Mu'tazilah. Yang pendirinya itu Wasil bin Artok. Mu'tazilah itu adalah dia itu punya pemikiran, Jadi di sini dia menentukan suatu hukum itu lebih mendahulukan dalil akli daripada nakli. Enaknya ngomong Mu'tazilah itu untuk menentukan suatu hukum lebih mendahulukan dalil akal daripada Al-Quran dan hadis. Nah sebetulnya ini pendiri aliran Ahlussunnah wal Jamaah itu orang Mu'tazilah. Muridnya orang Mu'tazilah, muridnya Wasil bin Artok. Tapi lama-kelamaan setelah dipelajari kok Mu'tazilah itu untuk menentukan suatu hukum lebih mendahulukan dalil akli daripada nakli. Lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis. Maka keluarlah dari Mu'tazilah. Sehingga Mu'tazilah itu dikatakan kaum Islam rasionalis. Kaum Islam lebih mendahulukan akal pikiran. Wasil bin Artok itu. Nah, akhirnya ya, jangan ribut, dengarkan. Akhirnya apa? Mu'tazilah itu dia itu lebih mendahulukan dalil akli dan nakli. Akhirnya muridnya Mu'tazilah itu yang namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, bikin kelompok yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Habis Jamaah. jadi di situ, nah karena apa?
Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu ajaran Islam yang selalu mengikuti apa kata Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Mu'tazilah enggak. Kalau Mu'tazilah menurut akal, kalau nggak masuk akal dari pakai contoh, namanya di sini. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya Isra Mi'raj, Mu'tazilah enggak masuk akal Isra Mi'raj. Yang begitu cuma mengenai satu malam dari cuma satu malam bisa nyampe itu kan nggak yakin, nggak masuk akal. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang penting Allah innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Andai kata Allah itu menghendaki segala cukup mengatakan kun, jadilah kan. Contoh makanya di sini kekuasaan Allah, ya kan? Allah itu kamu tidak tahu yang namanya kecoa, ya kan? Kecoa itu bisa jadi semalam satu hari dan nyampe dalam Jakarta bisa jadi ada kata Allah menghendaki, ya kan? Nah, soalnya kan nggak masuk akal. Contoh maunya kamu pergi Jakarta, bawa koper, naik pesawat, kopernya dimasukin kecoa, nyampe syarat keluar itu kan? Andai kata Allah menghendaki bisa jadi. Tapi yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokoknya apa saja yang dijelaskan dalam Al-Quran, semuanya selalu diyakini, diikuti. Kita tahu, ya kan? Ini masih cuman sekarang barusan ada 5, Mu'tazilah, ya, Ahlus Sunnah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, Syiah, Murji'ah, Bani Umayyah. Padahal Islam itu kan di sini kita tahu. Umat Islam itu yang masuk surga, umat Islam sendiri itu ya, perbandingan umat Islam itu masuk surga dan neraka itu saupil tambah garing. 1 banding berapa? Coba. Umat Islam itu yang masuk surga itu perbandingannya umat Islam sendiri itu 1 banding 73. 73 umat Islam 73 itu masuk neraka, yang 1 masuk surga. Kata Nabi bagaimana? Kata Nabi, umat Yahudi pecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani pecah menjadi 72 golongan, umat Islam itu pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Kecuali 1. Yaitu siapa? Yaitu orang yang selalu mengikuti, tunduk, patuh, taat kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sedikit pun tidak menyimpang dengan ketentuan Al-Quran dan Hadis. Itulah yang selamat. Jadi jangan enak-enak kita tuh orang Islam, ada orang Islam udah kayak gini masuk, orang mau model masuk, kan? Nah itu jadi tolong ya, jadi umat Islam itu yang masuk surga yaitu umat Islam yang selalu tunduk patuh kepada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu tunduk patuh kepada Al-Quran dan Hadis. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12.